Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa saya akan menjelaskan mekanisme katabolisme ya. Di luar lagi hujan guys, tapi itu tidak menghalangi semangat kita ya sebagai mahasiswa untuk mengejar materi UTS minggu depan ya. Kan ingat ya lagu TikTok, hujan badai angin ribut halilintar bukan halangan gitu kan, bukan halangan gitu kan bagi mahasiswa kita gitu sebagai mahasiswa. Nah di sini ada mekanisme katabolisme ya. Katabolisme itu merupakan pemecahan senyawa atau penguraian senyawa yang kompleks atau yang besar menjadi senyawa yang lebih sederhana atau yang simplex ya. Nah, di sini langsung ke prosesnya, ada glikolisis ya, yaitu pengubahan senyawa glukosa atau gula berkarbon 6. Di sini ada 6C ya. Maksudnya ini C itu karbon ya, tapi dibacanya karbon. Nah, glikolisis terjadi di sitosol ya. Sitosol ini merupakan cairan yang ada di sitoplasma. Tentunya di luar mitokondria gitu ya. Nah, awalnya glukosa dengan karbon 6 itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan ATP. Nah, nanti ATP akan diubah menjadi ADP. Jadi kan ATP itu trifosfat, berarti 3 gitu ya. Nah, fosfatnya itu satu dilepas gitu ya. Nanti akan dipecah lagi menjadi 2 gitu. Jadi adenosin difosfat ya. Ingat aja kalau 2 itu difosfat. Nah, selanjutnya gula 6-fosfat gitu ya akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat gitu. Selanjutnya fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan ATP. Nanti ATP akan diubah menjadi ADP gitu ya. Nah, selanjutnya fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid gitu ya. Trifosfat, 3P ini trifosfat ya, atau PgAl dengan karbon yang berkurang di sini. Ada 3C ya, 3 karbon gitu ya. Dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dengan karbonnya 3. Nah, molekul DHAP ini diubah menjadi senyawa PgAl, diubah gitu. Sehingga dari fruktosa 1,6 bifosfat ini menghasilkan 2 PgAl gitu ya. Nah, tiap PgAl yang masing-masing ini itu akan diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliseral gliserat ya. Nih masing-masing ya sama. Nah, pas diubahnya itu 1,3 bifosfogliserat ini bisa diubah dengan cara mengikat PI. PI itu fosfat organik ya, fosfat organik. Nah, dalam reaksi ini gitu ya, reaksi pengubahan 2 PgAl ini NAD atau nicotinamide adenin dinukleotid akan tereduksi dengan penambahan 1 atom hidrogen menjadi NADH ya. Di sini juga sama, NAD di sini akan tereduksi dengan hidrogen, nanti akan menghasilkan NADH gitu ya. Nah, selanjutnya 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat ya, masing-masing nih sama ya. Nah, disertai dengan pembentukan ATP gitu ya. Ini disertai dengan pembentukan ATP. Jadi ADP akan mengikat PI atau fosfat gitu ya. Jadi kan ada 2 fosfat di sini, ada difosfat, 2 fosfat. Nah, nambah 1 berarti kan jadi 3. Tri itu 3, jadi ATP gitu ya. Ini juga sama, mengikat PI, mengikat fosfat. Jadi adenosin trifosfat. Nah, selanjutnya 3 fosfogliserat. Nah, masing-masing ini akan diubah lagi gitu ya menjadi 2 fosfogliserat. Nah, ini masing-masing ya. Nah,
eh, dalam pembentukan 2 fosfogliserat ini akan melepaskan H2O di sini. Gitu. Berarti kan ada 2 H2O di sini. Nah, terus 2 fosfogliserat ini masing-masing akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Ya, masing-masing, atau PEP, fosfoenol fosfoenol pirufat, PEP gitu ya. Nah, dalam pembentukannya juga dibentuk ATP lagi ya. ADP akan mengikat fosfat gitu, sehingga menjadi ATP. Ini juga sama. ADP akan mengikat fosfat sehingga terbentuk ATP. Nah, selanjutnya fosfoenol pirufat yang ini atau PEP akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, dengan pelepasan ATP yang tadi gitu. Nah, kesimpulannya glukosa yang tadi ini akan ditambah 2 ATP itu akan menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 NADH yang ini ya, ada NADH1, NADH2. Jadi 2 NADH gitu ya. Ini juga asam pirufatnya kan ada 2 gitu. Asam pirufat 1 sama asam pirufat 2 gitu ya. Nah, terus 2H2O yang tadi ini dilepas gitu kan dalam proses pembentukan 2 fosfogliserat gitu. Dibentuk H2O di sini dan dibentuk juga 2 ATP gitu ya. Nah, ATP dipakai untuk transport aktif dari sitosol ke mitokondria. Jadi ada yang dipakai, ada yang tidak gitu. Jadi si ATP ini akan berkurang gitu ya. Nah, terus yang 2 NADH ini akan ditransfer ke transport elektron untuk menuju ke mitokondria ya, untuk proses dekarboksilasi oksidatif gitu ya, atau proses selanjutnya gitu ya.